Hi, welcome to English class with me. My name is Gilbert Faith. And how are you today? Maybe I think so. You're everything okay in there? Okay, everybody. Teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait dengan bahasa Inggris ya. Orang bilang, my Facebook friends, orang bilang bahasa Inggris itu sulit belajar. Kenapa? Saya mau bilang teman-teman, bahasa Inggris ini sangat simpel sekali untuk kalian bisa belajar dan tahu cara penggunaannya. Terus pada umumnya bahasa Inggris itu bahasa Inggris umum ya, tapi ada banyak bercabang-cabang. Ya, mulai pada umumnya bahasa Inggris itu pada umumnya 16 tenses. Itu biasanya yang pakai gunakan waktu, terus cara-cara speaking atau percakapan itu menurut waktu itu ada di 16 tenses. Tapi kalau banyaknya bahasa Inggris, kalau kalian sudah pernah belajar di bagian perguruan, bagian pendidikan bahasa Inggris, juga ada sastra Inggris, itu banyak bercabang-cabang bahasa Inggrisnya. Kalau biasanya di kuliah itu English Pragmatics, and then English Psycholinguistic, and then English Syntax, and English Young Learners, and Social Linguistic, and Morphology, and Phonetic, and Consonant, and then English Semantic, and then banyak bercabang-cabang ya kalau biasanya di perguruan tinggi. Tapi kalau biasanya yang terjadinya di lingkungan menurut waktu itu bagian di 16 tenses. Dan pada umumnya yang banyak orang harus pertama belajarnya di 16 tenses ya. Yang mulai itu tadi kita bahas terkait dengan simple present tense sampai dengan 16 tenses. Jadi bahasa Inggris ini bukan berarti hanya mereka belajar di bagian 16 tenses saja, tapi tadi saya sudah sebutkan dia punya bercabang-cabang itu banyak sekali, banyak. Terus ada juga kata kerja, terus kata sifat, terus ada banyak yang aturan-aturannya teman-teman. Jadi teman-teman juga mungkin sudah ingin niat sekali impian besar untuk belajar bahasa Inggris, sudah rencanakan tapi sudah ada dalam posisinya sudah mau dekat-dekat, banyak yang mundur diri dan sulit dipahami karena kita tidak belajar dari dan punya basic ya, aturan-aturan yang ada di 16 tenses ya. Kalau kita kalau sudah tahu tentang 16 tenses yang tadi saya sudah sebutkan, yang English yang bercabang-cabang itu, kita bisa mengerti dia punya alur dan dia punya cara penggunaannya, cara penggunaan kata kerja, terus English modal, and then English exercise, banyak sekali. Terus cara-cara yang pengucapan sound yang dialek ya, sound itu di bagian English consonant and high voice, and then short voice ya, ada suara tinggi dan ada suara pendek. Terus biasanya itu di English linguistic ya. English linguistic itu biasanya mereka belajar terkait dengan cara speaking, cara ucapan ini ya, accent ya, English accent. English accentnya itu ada perbedaan. Jadi biasanya English consonant itu ya biasa belajar di English linguistic. Baik, itu kalau bagian terlalu jauh sekali ya. Tapi kalau kita sederhana kita bisa belajar itu hanya kita mulai dari 16 tenses, mulai dari sederhana, dari simple present tense. Setelah itu kita mulai lagi dari present continuous tense. Setelah itu kita masuk lagi di English past tense dan lain-lain ya. Dari banyak 16 tenses dan pencapaian itu pada umumnya. Ketika kita sudah paham terkait dengan 16 tenses, itu kita bisa memahami tentang cara-caranya yang English bercabang yang banyak sekali itu. Jadi jika kalian kalau sudah tahu bahasa Inggris, kalau sedikit-sedikit yang kalian bisa, cara pengucapannya, terus cara membacanya, terus cara mendengarnya, ini harus perlu kita pahami. Jadi English ini tidak sembarang-sembarang ya. Ada empathy skill ya. Empathy skill itu di mana? Satu ya, kemampuan berbicara ya, speaking skill. And then nomor dua itu
ya reading skill ya kemampuan membaca. Lalu yang ketiga listening skill ya kemampuan mendengar. Setelah itu masuk di nomor yang keempat, writing skill. Writing skill ini itu kemampuan menulis ya. 4 skill ini perlu harus semua pelajari semua ya teman-teman ya. 4 skill ini harus perlu, tidak ada yang tidak. Nah, ketika kamu jadi guru pendidikan bahasa Inggris atau mengerjakan kerja atau mengajar siapa saja, kemampuan ini harus kalian memiliki semuanya. 4 skill ini supaya orang berbicara dengan kamu bisa mampu mendengar. Terus kalau untuk menulis kamu bisa kemampuan menulis juga, bisa tulis di papan, terus mengajarkan orang lain. Terus kemampuan berbicara, bagaimana kalau kamu dulu berdiri depan, kamu pakai gunakan bahasa lokal atau bahasa Indonesia, tapi seharusnya kamu harus speak dengan English ya, English. So remember, don't forget everybody, 4 skill. Oke. Dan demikian 16 tenses ini perlu. Jadi 16 tenses ini itu bahasa Inggris ini 16 tenses itu dia punya bentuk waktunya beda, terus cara penggunaannya itu beda. Jadi dia itu 16 tenses ini biasanya itu ceritanya tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang kalian sudah berlalu, tapi hari ini sudah hari ini mau ceritakan, berarti cara penggunaan waktunya beda, tulisan juga beda ya, beda. Ingat ya. Oke, remember. So teman-teman, biasanya kalau memulai belajar bahasa Inggris itu dari 16 tenses, dan paling sederhana, simple yang kalian bisa belajar bahasa Inggris ya, yang ingin mengimpikan atau sudah impikan atau sudah mulai belajar tapi masih bingung, itu bisa belajar dari ABCD ya. ABCD ini harus perlu ya, ABCD ini perlu sekali. Contoh itu ketika kalian mau tahu membaca, itu kalau kalian mulai belajar di mana? Kalau bahasa Indonesia itu belajar di ABCD ya. ABCD ini harus perlu tahu, harus bisa tahu membaca. Sama juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga harus perlu memahami tentang ABCD. ABCD ini kan dia punya terkait dengan cara membaca, dengan itu ada di ABCD. Terus cara speaking juga ada di ABCD. Jadi di sini kalau biasanya pakai A itu A, terus itu B, terus sama dan lain-lain. Jadi teman-teman, bahasa Inggris ini ya dibilang mudah, tapi sangat sulit juga. Tapi saya pikir ini tidak jadi persoalan untuk kita tidak bisa saya rasa mungkin kalau kita bisa belajar buat ya kita bisa tahu. Jadi teman-teman yang ingin mau belajar tentang terkait dengan bahasa Inggris, ingin mau cari guru, ingin mau cari guide, ingin mau cari tulisan, bisa belajar terkait dengan mencari sastra Inggris, English TOEFL, and English linguistik ya. Terus perlu pahami tentang dia punya bahasa Inggris pada umumnya 16 tenses, dan yang tadi saya sebutkan bahasa Inggris cabang-cabang yang sudah dalam sana itu nanti baru kuliah nanti bisa tahu terkait dengan itu. Baik teman-teman, mungkin saya pikir begitu, dan bahasa Inggris saya pikir ya tidak rasa sulit ya. I think so it's not this language is not difficult ya, tidak sulit. So teman-teman ya, saya pikir mungkin bisa belajar kalau kita atur waktu dan kita belajar, dan kalau kita sudah memahami terkait dengan 16 tenses, harus mempunyai vocabulary. Vocabulary ini juga sangat penting untuk menolong kita untuk speaking. Vocabulary ini juga sangat penting ya. Vocabulary jika kalian sudah banyak, harus kalian membuat grammar sendiri dan cara-cara aturan, contoh buat aturan-aturan terkait dengan 16 tenses,
bentuk waktu sendiri, terus rumus. Nah, ini harus perlu ya. Nah, terus nanti kita ada waktu nanti kita akan bahas terkait dengan rumus-rumus yang ada plastensis ini juga banyak orang banyak bingung kan ya. Ditambah dengan dengan y, ditambah dengan frame dan verb 1, verb 2 dan verb 3. Ini banyak orang dibingungkan untuk harus dipelajari terkait dengan bahasa Inggris. Terus saya pikir ya tidak ada sulit ya, karena kita sudah belajar terkait dengan bahasa Inggris. Ya, saya pikir mungkin bahasa Inggris itu ya bukan mudah untuk kita semua memahami kalau ketika kita fokus. Baik, sebelum masuk begitu, dan kalau kalian bingung sedikit bisa tanyakan ke guru bahasa Inggris yang lebih khususnya di orang yang di bagian orang yang sudah berdasarkan Inggris linguistik atau Inggris pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Mereka tuh sudah tahu di bagian itu ya, itu mereka punya makanan. Baik teman-teman, God bless everybody. Thank you so much for joining me in my Facebook, dan next video berikutnya saya akan upload terkait dengan video-video sederhana yang kalian bisa memahami. Dan makasih banyak untuk like and comment in my Facebook and Instagram and other application I use ya, dan aplikasi lain yang saya gunakan. Ini bisa join me now. Thank you so much. God bless everybody, my Facebook friends.